tukar posisi dulu. Soalnya sinyalnya kurang mendukung. Oke, baik teman-teman, shalom, selamat malam buat kita semuanya. Mari kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bahkan boleh kita beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Itu semua karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di berbagai tempat, dan itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon pimpinanmu, penyertaanmu, agar ibadah kami, persekutuan kami pada malam hari ini senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup, karena cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, bersekutu dengan hamba-hambamu yang boleh dipertemukan di dalam ibadah Komsel Timotius MYG ini. Dan biarlah setiap puji-pujian kami yang kami naikkan kepada Tuhan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tolong kami di setiap tempat kami, tolong kami dimanapun kami berada saat malam hari ini, agar setiap apa yang kami pakai malam hari ini, baik itu laptop, HP, dan terlebih jaringan ini yang juga kami menjadi alat untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama kepada Tuhan saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon penyertaan daripada Tuhan, Engkau yang campur tangan atas semua di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Mari kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan saat malam. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari
semangatnya luar biasa, berapi-api. Puji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan bahkan kita semangat kita berapi-api. Tetapi Amin. sebenarnya kita mau melanjutkan terus sorak-sorai kita, tetapi mengingat karena waktu kita, maka tentu mungkin minggu depan ada WL yang lebih meriah lagi ya, lebih meriah lagi. Nah, untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Amin, amin. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hambanya bagi kita malam hari ini. Untuk itu mari kita akan satu pujian sebagai pengantar kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tahu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung. Yes, di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, ku tetap percaya Tuhan setia, ku tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini, telah menolong kami, menyertai kami baik dalam pekerjaan kami Tuhan, mampu dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Kau telah menyertai kami Tuhan hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh bersama-sama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu ingin mau menyerahkan hidup kami Tuhan untuk
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan, biarlah Tuhan terus memakai kami, menjamah setiap kata-kata kami Tuhan, dan juga hati kami masing-masing Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti Tuhan, sehingga firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh tetap bukan di dalam hidup kami menjadi permanennya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta pertolongan daripada Tuhan, menjauh dari segala halangan dan segala gangguan jaringan Tuhan, boleh di setiap media yang telah kami pakai, baik HP ya Tuhan maupun juga Tuhan memberkati, Tuhan tolong sehingga ibadah kami ini Tuhan, bahkan juga waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai terakhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bungkus kami di dalam muka Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke Bang Faah, dipersilakan untuk share PowerPoint-nya. Oke, saya sapa kita semua. Salam. Shalom. Salam teman-teman semua. Shalom. Nah, Begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya melihat begitu gembira dan semangat teman-teman malam ini telah memuji memuliakan nama Tuhan. Ya meskipun waktu kita telah dibatasi karena melihat situasi juga. Nah malam ini teman-teman kita akan tetap menyerahkan hati kita atau memakai waktu yang tidak banyak ini untuk fokus dalam mengapa setiap firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Ya meskipun firman ini berhari-hari, bahkan setiap kali kita baca, setiap kali kita dengar, tetapi saya percaya teman-teman pada malam hari ini mari kita terus menaburkan atau tetap kita tanamkan di dalam kehidupan kita setiap firman-Nya di dalam. Tidak hanya satu kata-kata, tetapi dalam setiap kalimat firman Tuhan kadang-kadang adalah membuat banyak begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, malam ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membaca dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua karena melihat mungkin ada jaring yang tidak baik di tempat teman-teman masing-masing, supaya teman-teman bisa lebih fokus, teman-teman bisa dengarkan dari saya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20 begini bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop berkata mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengelesnya dengan minyak dalam. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosanya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini tidak asing lagi bagi kita untuk kita dengarkan, bahkan setiap kali kita membacanya di dalam kehidupan kita atau di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, baik itu Alkitab yang secara buku maupun Alkitab melalui teknologi saat ini seperti di HP.
Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa malam ini kita dibenahi kembali, di mana firman Tuhan ini sangat begitu menekan kita dalam hidup kita. Seringkali kita mengalami banyak segala kekhawatiran, mengalami sebagai segala halangan, masalah, persoalan. Namun kita malam ini dibentuk atau diingatkan kembali bagaimana kita harus beriman dan bagaimana kita harus tetap berada di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Nah, malam ini firman Tuhan ini adalah pesan dari Yakobus sendiri untuk jemaat-jemaat di perantauan. Nah, bagaimana orang-orang di perantauan saat itu, ya berpesan supaya orang-orang tersebut bila mereka lagi di dalam kuasa yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka ia berpesan supaya mereka di perantauan mereka mendapatkan namanya perlindungan Tuhan, mereka supaya mereka dapat kedekapan di dalam Tuhan. Nah, malam ini teman-teman saya mau bentuk tema kecil untuk kita, yaitu dengan iman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, teman-teman, kita percaya bahwa dengan iman kita ini tentunya kita merasa bahwa iman yang kita miliki ini apakah kita sudah benar-benar mengetahuinya? Apakah benar-benar kita sudah tahu arti iman yang ada di dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, saya mau atau jemaat yang minta maaf soalnya saya sering pakai teman-teman sama anak sekolah. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, begitu kita tahu arti dari iman di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memaknai iman itu di dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, dalam setiap apa yang kita hadapi. Nah, saya bentuk tiga hal di sini, yaitu iman bukanlah suatu perkara kecil yang kita miliki untuk kita percaya begitu saja, lalu kita lakukan namun mudah untuk tergoyahkan. Mengapa saya bilang begini, saudara? Iman lalu kita lakukan namun mudah untuk tergoyahkan. Kadang-kadang kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita, namun terkadang itu mudah terlepas di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana orang-orang yang membangun rumah di atas pasir ketika hujan datang akan roboh. Namun ia mau katakan kepada kita bagaimana kita harus membangun diri kita, membangun rumah kita di atas batu yang memiliki dasar yang kuat. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman, saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang begitu luar biasa bagi kita. Mengapa saya bilang begini, iman bukanlah suatu perkara kecil, karena Bentar ya teman-teman. Bentar ya. Minta maaf teman-teman, ada yang di luar ada gangguan. Iman bukanlah suatu perkara kecil, yang artinya bahwa kita memiliki iman bukanlah hal yang biasa bagi kita, bukanlah hal yang begitu kita remehkan atau sebegitunya kita memiliki iman, namun iman itu mudah tergoyahkan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita harus bisa menguatkan iman yang ada di dalam setiap hidup kita? Mari kita tetap lakukan dan jangan mudah tergoyahkan. Artinya bahwa kita memiliki kekuatan Tuhan, kita memiliki yang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu memberkatakan kepada kita, apapun yang kamu berbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, Amen. Tetapi biarlah iman yang menuntun setiap kepribadian kita.
dengan membawa nama Tuhan untuk dikatakan dan dianggurkan. Saudara, mengapa saya bilang begini? Tetapi biarlah iman yang menuntun kita atau setiap kepribadian kita dengan nama Tuhan untuk dikatakan dan diagungkan. Kita mengakukan nama Tuhan dengan iman. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan iman. Seringkali saya kadang-kadang salut kepada setiap orang, melemahkan setiap karakter orang dengan memakai nama Tuhan. Dia berkata begini, kamu itu hamba Tuhan, kamu itu tidak layak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Mengapa harus begitu mengatakan nama Tuhan? Dengan untuk memotivasi orang lain. Jangan dengan nama Tuhan untuk meredakan orang lain. Tetapi biar nama Tuhan kita katakan untuk menguatkan orang lain, untuk menguatkan teman-teman kita, untuk menguatkan saudara-saudara kita yang masih dalam lepas dari segala sesuatu yang Tuhan mau bagi dia. Tentunya kita sebagai manusia punya kelemahan, punya keterbatasan. Namun bagaimana kita sebagai manusia harus bisa memiliki iman yang teguh, iman yang harusnya kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah dan menjadi dasar dari segala sesuatu yang dapat kita imani di dalamnya atau di dalam Tuhan. Boleh Kak Lestari bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Sabar ya. Oke, Ibrani 11 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Ya, dia berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tentunya kita semua di dalam ruang ini atau di dalam ruang Google Meet ini memiliki harapan atau memiliki cita-cita atau suatu angan-angan untuk memenuhi masa depan kita. Mengapa ia begitu katakan? Di dalam Ibrani ini mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang kita tidak lihat? Yang kita tidak lihat adalah Tuhan. Kita hanya perlu untuk menguatkan iman di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, kita harus tetap meneguhkannya. Karena bagi kita secara akal budi memiliki akal pikiran yang masih dalam imbangan. Tetapi Tuhan mau ketika kita memperkatakannya di dalam iman, itu adalah suatu perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lanjut Bang Pak. Amin. Nah, yang kedua, ini adalah poin yang kedua. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di dalam ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta melukis dengan minyak dalam nama Tuhan. Di sini saya mau tekankan di dalam ayat 14 ini mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua atau jemaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pilihan Tuhan atau umat Tuhan atau orang-orang yang Tuhan percayakan atau Tuhan sudah anugerahkan hikmat atau iman di dalam setiap pribadi orang. Kita sebagai manusia atau sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki namanya dasar iman kepada Tuhan. Kita harus percaya ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan orang-orang
yang sakit atau mengalami banyak masalah, kita harus berkatakan dengan iman bahwa kita harus memiliki kesembuhan, kita memiliki pemulihan. Mengapa di dalam ayat 13 ini, kalau ada saudara kami yang menderita secara jasmani, saudara, menderita secara jasmani maupun secara rohani, yang menderita karena memiliki banyak beban pikirannya, memiliki banyak masalah yang dihadapi setiap hari. Tetapi kita tetap berdoa. Baiklah ia berdoa, baiklah kita berdoa, mari kita bersekutu kepada Tuhan. Nah, ini artinya bahwa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tentunya kita setiap anak-anak Tuhan di dalam setiap hari itu mungkin kita tidak sepenuhnya kita kasihkan waktu kita untuk kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, apapun yang saudara lakukan, marilah tetap menjalin hubungan atau membangun hubungan intim dengan Tuhan yang sepenuhnya, dengan hati yang tulus. Itu adalah suatu hubungan atau cara kita membangun hubungan itu dengan Tuhan itu begitu tidak akan harusnya lepas atau kita begitu tidak harusnya berhenti. Jangan karena banyak segala tantangan atau masalah setiap hari kadang-kadang membuat kita berhalangan untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Nah, dia katakan di dalam ayat 15 ini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini adalah salah satu bagian dari kelemahan kita, yaitu dosa-dosa yang kita hadapi setiap hari. Di mana lahirnya dosa? Dan lahirnya dosa di dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki namanya ketidaksabaran atau sesuatu perkataan yang begitu tidak menyenangkan. Ketika kita banyak memikirkan apa yang tidak sesuai dengan orang lain. Kadang-kadang kita begini, orang itu jelek sekali, orang itu bisa sok-sokan, orang itu bisa melakukan segala tetapi tidak begitu baik menurut penglihatan kita. Kadang-kadang pikiran kita seperti itu, teman-teman. Saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan hal itu sebagai nalawa gereja Banua tiap-tiap beda atau perkataan kotor, tiap-tiap nalawa gereja atau perkataan yang memberikan penuduhan yang tidak jelas. Nah, jadi teman-teman, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Di mana Tuhan senang kepada kita? Di mana kita harus mengetahui bahwa Tuhan saya ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan begitu tahu hidup saya. Melalui hidup kita yang baik, melalui jiwa raga kita, melalui ketulusan kita, kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan begitu tahu sisi segala hidup kita setiap hari. Nah, dalam setiap hidup kita banyak hal yang kita hadapi. Amarah, sakit penyakit, tantangan atau pertengkaran, kedukaan, keputusasaan, atau bahkan cinta ditolak, putus cinta, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini teman-teman, banyak yang kita alami. Ada kita marah ketika kita tidak bisa bersabar. Bisa-bisa saudara bahwa kesabaran itu dapat menyakitkan bagi orang yang tidak bersabar. Tetapi bagi orang yang memiliki pemahaman atau memiliki kesabaran yang kuat, itu adalah obat atau sesuatu yang dapat melepaskan dia dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa sering dibilang tetap bersabar, sabarlah, bertahanlah dari hal-hal tersebut yang tindakan yang positif. Demikian juga dengan keputusasaan, dengan sesuatu yang kita mau tetapi tidak kita terima, kita tidak peroleh. Saudara di dalam nama Tuhan Yesus,
membangun hubungan intim dengan Tuhan adalah salah satu cara Tuhan untuk melihat bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kita hidup di dalam. Lanjut Bang Pak. Oke. Kadang di dalam kehidupan kita ini yang sering terjadi ketika kita menghadapi persoalan tidak memiliki ketenangan, lari sana sini, berusaha mencari keluar dari masalah. Namun kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, rasanya tidak akan pernah puas dan pada akhirnya menyerah begitu saja. Orang-orang yang tidak tenang di dalam hidupnya, orang-orang yang tidak memiliki ketenangan di dalam kehidupannya, saudara, mudah menyerah, mudah bertindak seenaknya, mudah bertindak dengan tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bahkan juga bagi sesama. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya? Yang pertama adalah ambil sikap yang tenang. Mengambil sikap yang tenang adalah sesuatu yang ketika kita menyendiri, mendiami hidup kita, memikirkan, kita harus berpikir dengan sekuat-kuatnya dan bersabar sepenuhnya. Dan yang paling utama adalah kita serahkanlah semuanya di hadapan Tuhan lewat doa kita, pujian kita, penyembahan kita, dan persekutuan lainnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 13 ini mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, biarlah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan intinya untuk kita adalah jangan mudah terpuruk dengan segala keadaan. Kadang-kadang keadaan membuat kita jauh dari segala kehidupan yang positif. Kadang-kadang ia sering mendorong kita dengan hal-hal Maaf teman-teman, ternyata terputus. Jaringannya terputus. Sampai di mana tadi ya? Sampai tidak ada yang mustahil. Ya, mudah-mudahan jaringannya bagus. Ya. Ini saja. Salam teman-teman, apakah suara saya terdengar? Salam, terdengar. Sangat terdengar, Kak. Oke. Sebentar lagi ya, soalnya jaringannya juga ini mau error.
Oke, lanjut. Poin yang ketiga adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 di sini berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ketidakmustahilan bagi Tuhan adalah ketika kita menyatakannya di dalam hidup kita, menerima, merasakan, siap sedia menghadapi persoalan yang terjadi atas segala hidup kita yang mudah digoyahkan oleh dunia. Dengan iman kita harus percaya, kita harus tetap kuat oleh karena kuasa Tuhan, kita berada di dalam naungannya. Sebab apa yang Tuhan perbuat atas diri kita adalah kebaikan kita. Bagi kita yang tidak mustahil, bagi Tuhan adalah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas pasal 3 ayat 17, mohon satu orang dibacakan untuk kita. Lukas pasal 1 ayat 37. Coba Kak Arlis tolong bacakan. Lukas pasal 1 ayat 37. Demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, benar sekali. Dia berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan katakan itu kepada Maria. Bagaimana waktu itu Maria terkejut dengan apa yang dia hadapi kepada Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepadanya bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus atau anak Allah. Itu sesuatu yang tidak kita pikirkan sebagai manusia. Kadang-kadang pikiran kita beroleh dengan ketidakkepercayaan atau tidak memiliki kekuatan atau mental yang kita hadapi. Itu adalah salah satu yang menjadi tantangan bagi Maria pada saat itu. Itu adalah mukjizat yang begitu ajaib bagi seorang Maria. Bagaimana ia sebagai manusia menerima seorang anak Allah yang ia kandungi, yang ia lahirkan, yang ia melalui darahnya sendiri. Bukan melalui darahnya untuk dipakai oleh Tuhan. Itu adalah salah satu pikiran yang begitu mengejutkan atau begitu memiliki pertanyaan yang tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan jadikan atau Tuhan mau. Tuhan sudah percaya. Nah, kembali kita kepada poin yang terakhir, yaitu dia katakan apa itu mustahil. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini dikatakan tidak boleh terjadi atau tidak mungkin terjadi. Nah, sedangkan di dalam Alkitab mengatakan arti dari yang tidak ada mustahil menurut Alkitab adalah sesuatu yang dipikirkan oleh manusia tidak ada, bagi Tuhan adalah terjadi. Dan Lukas juga mengatakan di dalam pasal 13 ini ayat 12 mengatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia
Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Itu adalah mujizat yang begitu heran mendengarkan. Orang-orang begitu begitu meriah untuk mendengarkan hal itu. Mengapa? Karena mereka hanya ingin mendengarkan. Mereka sudah percaya, mereka sudah perkatakan bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita harus memaknai di dalam diri kita? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan memiliki pergumulan yang besar, memiliki suatu persekutuan yang begitu kuat di dalam Tuhan. Karena apa yang Tuhan mau bagi kita, apa yang kita juga mau bagi Tuhan, mungkin itu adalah salah satu hubungan yang membentuk persekutuan yang begitu erat. Bang Fa, kenapa prestasinya masih belum termuncul? Oke. Masih belum sampai kesimpulan. Oh, sudah ya? Oh ya, oke. Ya, kesimpulannya ya. Coba sekali. Kalau dia dalam ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Ini berulang-ulang kita katakan ya teman-teman. Kalau ada seorang yang bergembira, biarlah ia bernyanyi, atau baiklah ia menyanyi. Menderita secara jasmani dan rohani adalah hal utama yang tak pernah lepas dalam diri kita. Namun dalam hal ini jangan pernah berhenti untuk tetap bersekutu atau bersyukur mendekati Tuhan, hubungan itu dengan Allah. Karena bagi kita yang tidak mungkin, baginya adalah terjadi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tadi di ayat sebelum saya katakan teman-teman bahwa Tuhan itu mengatakan kepada perempuan itu bahwa engkau telah sembuh. Bagaimana respon seorang ibu itu? Bagaimana ia menerima? Ia begitu bergembira, ia begitu heran, begitu mustahil itu bagi dia begitu terjadi di dalam hidupnya. Mujizat itu terjadi, mujizat itu ia percaya, ia terima di dalam hidupnya. Namun bagaimana kalau kita menerima mujizat? Bagaimana terjadi sesuatu yang segala sesuatu di dalam hidup kita? Kita menerima, kadang-kadang kita menerima dengan tidak baik, kadang-kadang kita menerima dengan baik. Karena kita memiliki erat atau kita tidak memiliki mental yang sangat kuat. Maka dalam hal itu kita perlu namanya perhubungan yang khusus kepada Tuhan. Penghubungan khusus apa? Ya, tidak ada hal lain selain kita tetap percaya, selain kita tetap mendekat Tuhan. Karena setiap hidup kita ini kadang-kadang kita mudah menyerah. Karena di dalam firman Tuhan tadi di dalam Ibrani mengatakan 11 ayat 1 dia katakan iman adalah dasar segala sesuatu dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Nah, hal yang tidak kita lihat itu yang membuat kita bimbang atau membuat kadang kita mudah menyerah karena belum tentu kita terima. Kita sekarang masih dalam kehidupan di dalam dunia, yang masih dalam lingkungan sesuatu yang mudah terpengaruh dengan orang-orang di luar sana, memiliki karakter yang buruk, tidak mudah terpengaruh dengan terpuruk dan dengan kehidupan seseorang. Namun bagaimana kita harus menjauh dari segala keburukan? Bagaimana kita harus tetap berada di dalam Tuhan? Tidak ada selain tetap melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Tidak ada selain kalau kita tetap mengalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa tema kita malam ini dikatakan dengan iman tidak ada yang mustahil bagi kita? Banyak perumpamaan atau banyak mukjizat yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab
itu adalah salah satu yang menjadi dasar iman kita. Kita harus imani, kita harus percayakan, kita harus perkatakan, kita harus melakukannya. Masih belum Bang Pak? Dia yang masih ada warna merah. Nah, ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah, belum Bang, sudah ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa Tuhan mengatakan bagi kita tidak ada yang mengatakan Tuhan baginya tidak ada yang mustahil? Karena Tuhan adalah memiliki otoritas atas segalanya. Maka dengan apa yang diperkatakannya, itulah yang dapat kita katakan dan kita agungkan. Mari kita belajar dengan salah satu tokoh Alkitab atau yang sering disebut sebagai nabi di dalam Perjanjian Lama, dan juga dikatakan di dalam ayat 17 ini mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita ini, dan ia telah bersungguh-sungguh dengan berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat terakhir dia katakan, lalu ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini adalah sebagai pelajaran atau kita memaknai di dalam hidup kita. Seorang manusia seperti Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Tetapi ketika ia berserah penuh kepada Tuhan, dengan iman ia percaya kepada Tuhan, sesuatu yang tidak terjadi ketika kita pikir sesuatu yang tidak terjadi akan terjadi. Kenapa? Karena ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, yang memiliki persekutuan yang khusus kepada Tuhan. Yang terakhir Bang, yang terakhir sudah. Oke. Dan yang terakhir adalah ayat 19 sampai 20 mengatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang menyebut dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudara, tujuan Tuhan atas hidup kita adalah satu, menuntun di jalan kebenaran yang penuh dengan damai. Yang kedua adalah menganugerahkan hikmat, didikan, dan ketulusan untuk membawa, memberitakan, memuliakan, mengatakan, dan mengagungkan namanya di atas segalanya. Yang ketiga adalah agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Yang terakhir Bang, dan yang terakhir adalah dia katakan God bless all. Ya, semoga teman-teman dapat menerima firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi kita semua, dan bisa terus kita renungkan di dalam hidup kita apa yang menjadi dasar atau renungan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tetap melakukan hubungan kepada Tuhan, karena bagi kita adalah melakukan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, berbuatlah apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, melakukan sesuatu yang kehendak Tuhan adalah bagian kita, bagian hidup kita, bagian pribadi kita yang Tuhan berkati. Ya, semoga malam ini teman-teman tidak ada yang ngantuk, bahkan tidak ada yang bosan-bosan, sehingga firman dapat meneguhkan hidup kita masing-masing. Baik, sebelum saya serahkan kepada El, sebelum kita akan mengucap syukur dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pada malam hari ini atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap beriman yang kuat Tuhan, agar apa yang telah kami pikirkan Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu,
dan bisa setara dengan apa yang Tuhan mau bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami sebagai manusia punya keterbatasan dan kekurangan. Biarlah Tuhan terus menuntun kami dan menolong kami, menambahkan setiap nikmat bagi kami Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan beserta kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan segala ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan sertai, berkati kami setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan kiranya Tuhan terus pakai hambanya dalam segala hal sehingga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Amin. Saya serahkan ke Lestari untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih. Oke, mari kita tenangkan hati pikiran kita. Mari kita membawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Semoga segala sesuatu yang kita pergumulkan selama ini dapat dijawab oleh Tuhan. Dan semoga Tuhan yang berkuasa atas kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini, Bapa, di mana kasih karunia-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Engkau telah menjagai kami Tuhan, melindungi kami, memenuhi segala kebutuhan kami sepanjang hari ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga sangat bersyukur pada malam hari ini ya Bapa, di mana saudara-saudara kami saat ini Tuhan berkumpul kembali bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada balasan dari kami anak-anak-Mu ya Bapa, selain ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu saat ini. Ya Bapa, ini kami pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan, bagian dari kebenaran-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk selalu beriman kepadamu ya Bapa. Ajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang berguna dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Dia telah memberikan kami pemahaman akan iman. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja Tuhan, dan dimanapun dia melayani. Kiranya Tuhan, kuasa Tuhan selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan pada saat malam hari ini Bapa, buat teman-teman kami yang sudah bergabung Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Bapa, kiranya Engkau memberkati, melindungi, menyertai mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati segala pemimpin kami di bangsa kami ini Tuhan. Semoga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang selalu memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan kepada para medis kami Tuhan yang sedang berjuang pada saat ini Tuhan, yang sedang berjuang melawan COVID ataupun virus baru saat ini ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, dan Engkau jagai mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, di mana para pendeta dan tokoh agama Tuhan, supaya diberikan hikmat Tuhan dan semangat untuk tetap menjangkau umat untuk menguatkan iman, sekalipun tidak dapat berkumpul secara langsung saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk berdoa Tuhan, buat para pelajar saat ini Tuhan, dan mahasiswa yang harus berjuang saat ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka semangat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat grup-grup yang sudah kami dirikan selama ini Tuhan, kiranya Engkau berkati grup-grup ini Tuhan, Engkau sertai Tuhan, semoga segala visi misi Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan segala pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan, kiranya segala sesuatu yang kami minta di dalam Engkau Tuhan, Engkau kabulkan. Tuhan Yesus, pertama-tama Tuhan kami berdoa buat saudara kami Noverius ya Bapak, di mana saat ini Tuhan dia sedang mengalami sakit, dan kiranya Tuhan Engkau sembuhkan dan Engkau berikan
kesembuhan baginya ya Bapa. Engkau berkati segala sesuatu obat yang dia minum saat ini ya Bapa, dan terlebih-lebih makanan yang dia konsumsi setiap hari ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan supaya hamba-Mu bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas Tuhan seperti sedia kalanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami Kendinus Tuhan di Papua, di mana saat ini Tuhan ada perang suku di tempat dia berada Tuhan, dan kiranya masalah ini Tuhan bisa diselesaikan dengan baik dan penuh tuntunan dari Tuhan. Semoga masalah ini Tuhan cepat berlalu dan masalah ini Tuhan bisa dibawa dengan penuh kedamaian ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini ya Bapa, di mana saudara kami Aris pada saat ini Tuhan, di mana dia tinggal pada saat ini Tuhan, di mana dia sendirian pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai, menjagai, dan melindungi dia saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan dia semangat, karena dia tidak sendiri Tuhan, melainkan ada Tuhan yang selalu memimpin kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkau berikan juga semangat Tuhan, dan terlebih-lebih kepada kedua orang tuanya yang saat ini Tuhan, baik dalam keadaan sakit maupun sehat Bapak. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Semoga Kak Arlis tidak begitu khawatir dengan keadaan kedua orang tuanya ya Bapak. Kiranya keluarganya Tuhan selalu Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan selalu, dan Engkau juga memberikan mereka hikmat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami Peki yang saat ini Tuhan, di mana saat ini Tuhan dalam pembayaran uang kuliahnya saat ini ya Bapak, semoga segera dijawab oleh yang bersangkutan ya Bapa. Semoga bisa diresponi dengan baik, dengan cepat Tuhan. Kami rindu campur tangan Tuhan, kiranya dia mendapatkan informasi yang cepat Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati Tuhan segala sesuatu yang ia kerjakan saat ini Tuhan dalam cutinya. Semoga ia selalu berserah di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kak Meli Hulu yang saat ini Bapak sedang penyusunan. Kiranya Engkau permudah Tuhan segala sesuatu langkah awal yang dia kerjakan saat ini Tuhan. Engkau berkati juga dosen pembimbingnya saat ini ya Bapak, supaya dosen pembimbingnya tidak mempersulit. Kami yakin dan percaya kami manusia mengerti satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, dan Engkau berkati juga Tuhan keluarganya dimanapun keluarganya berada pada saat ini ya Bapak. Dan jikalau perlu Tuhan, Engkau cukupkan segala biaya yang dibutuhkan saat ini ya Bapa. Semoga semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga sadar Tuhan bahwa kami manusia yang tidak pernah luput dari dosa ya Bapa. Engkau ampunilah kami hamba-Mu ya Bapa, supaya dosa kami bisa dihapuskan Tuhan, dan supaya tidak menjadi penghalang, penghambat dan geramu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, mungkin dalam doa kami ini Tuhan ada yang belum kami sebut Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sebelum kami meminta apa yang kami minta di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Tuhan Yesus, inilah kami pada saat ini ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang malam hari ini Bapa. Mulai dari nanti kami akan berpisah Bapa, kami yakin dan percaya kuasa roh Tuhan yang menyertai kami. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada doa penutup. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah dari ruang Zoom ini atau dimanapun kita berada, sebelum kita istirahat, mari arahkan hati nurani saudara untuk menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan sertai, agar Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bagi yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Amin.